Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia meninggal, apa kewajiban orang yang hidup kepada orang yang mati, orang yang meninggal, orang yang gugur? Maka kewajibannya adalah satu, dia memandikan, dia mengkafani, dia mensolatkan, dia menguburkan. Pada saat empat ini sudah dilaksanakan, pada saat diantarkan di pusara, dikuburkan oleh para sahabat-sahabatnya, maka pada saat itulah para sahabat-sahabatnya bertanya, ya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Abu Bakar, gerangan siapa yang memakai minyak wangi yang begitu wangi? Tidak ada yang menjawab, saya tidak bisa pakai minyak wangi. Sayyidina Abu Bakar tidak bisa wangi. Lalu dari mana ini wanginya? Dan di mana Rasulullah? Kemana Rasulullah? Rasulullah ada di atas bukit Khaybar. Dia berdiri, dia mengangkat tangan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak bersamaku memakamkan saudara kita? Kenapa? Rasulullah menjawab, bukan aku tidak mau, aku mengangkat kedua tanganku, aku melihat bidadari, ribuan bidadari turun menghampiri saudara kita yang baru kita makamkan ini. Mereka baru syahadat, tapi Allah ampuni dosa-dosanya. Itulah orang-orang yang paling hina, orang-orang yang paling kotor. Tapi kalau dia sudah tobat, tubuh taubatan nasuha, taubatan yang sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Dia bertobat kepada Allah, dia tidak akan kembali. Tapi kita yang sudah mengaku paling benar, belum tentu kita akan bisa seperti mereka. Tapi semoga pada tahun baru ini kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di setiap Jumat dikatakan, dipesankan oleh setiap khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita disuruh ngapain? Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Islam adalah orang yang taat, tunduk, patuh dan siap diatur oleh Allah. Jangan ngatur Allah. Ini sekarang banyak orang-orang sudah mau mengatur Allah. Kan tadi kita sudah siap menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan bertakwa itulah maka kita enak, kita melakukan apapun enak. Yang Allah minta, bagaimana kita bisa menggembirakan Allah, menyenangkan hati Allah, menyenangkan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita cinta kepada Allah, jika kita cinta kepada Rasulullah, jika kita cinta kepada para ulama, jika cinta kepada para habaib, kita cinta kepada guru-guru kita, hadirkan, tengok, berikan Fatihah, doakan. Sebentar lagi kita menyambut tahun yang akan mengguncangkan hati kita, yang akan menebarkan mulut-mulut ini akan menjadi siksa bagi kita. Maka orang bijak mengatakan, lebih baik kita diam dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ucapan-ucapan orang yang beriman apabila diajak untuk menghukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka hanya akan berkata, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Oleh karena itulah, jagalah daripada 9 penyakit manusia: penyakit dengki, penyakit hiri, penyakit hasud, penyakit ria,
penyakit takabur, penyakit sombong, penyakit sirik, penyakit musyrik kita buangkan dari jiwa kita yang paling dalam. Pasti dalam hati kita masih ada, tapi dengan apa? Kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat bisa menyanyikan senandung uswatun hasanah. Karena Islam itu dibangun daripada 5 perkara. Oleh karena itulah kita harus benar-benar Islam ini utuh seperti bangunan, ya, seperti bangunan utuh. Kalau kita udah utuh, kesatuan yang utuh, ingat kalau kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhati-hati untuk memilih. Apalagi kita akan memilihkan misalnya anak putri kita, anak putra kita kan akan pilih. Dalam bahasa hatrinya ada dandindon. Bagaimana agamanya, bagaimana keluarganya, bagaimana tetangganya, bagaimana karakter, bagaimana sifatnya. Apalagi pemimpin yang akan kita sambut, bagaimana kita harus tahu siapa mereka. Kita lihat, maka kita lari bagaimana kriteria pemimpinan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Islam akan tetap tinggi dan tetap tinggi, maka oleh karena itulah kita yang cinta kepada Islam, yang cinta kepada orang tua, cinta kepada ulama, cinta kepada guru, cinta kepada para habaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li ahi ma yuhibbu li nafsi. Tidakkah sempurna iman seseorang di antara kami sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sekelumit gambaran ini. Yang pertama, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan sifat yang jelek dan kita tingkatkan sifat yang baik. Dan jamaah yang kedua, mari kita tingkatkan, kita kuburkan sifat takabur kita, kita tuburkan sifat sombong kita, kita angkat derajat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri kita, negeri yang kita cintai ini, hubbul watani minal iman, cinta sebagian negeri kita adalah sebagian dari iman. Bagaimana untuk menyingkirkan kita? Maka pada saat kita nanti akan memilih siapa yang kita akan tuntuskan, maka kita harus beristikharah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita salah maka berwafat, maka kita akan mengantarkan generasi-generasi anak-anak kita di masa yang akan datang 10 tahun, 23 tahun, kita akan mengantarkan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita menjadi anak yang baik atau anak-anak kita yang tidak baik? Oleh karena itulah, lulus daripada pondok pesantren, lulus daripada ibtidaiyah, lulus daripada SMA, lulus daripada perguruan tinggi, itu tidak menjamin menjadi manusia yang berkarakter. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya, ada seorang yang sudah lulus bagus, baik lulusnya, tapi kenapa orang-orang dia pulang, dia tidak pulang? Lalu ajangannya bertanya, nak, kenapa kamu tidak pulang bersama orang-orang yang lain? Sampaikan kepada orang tua kamu, saya belum lulus. Kenapa kamu belum? Kan kamu sudah dapat ijazah, kamu sudah dapat titelnya, kamu sudah dapat ini. Tapi saya belum lulus mendapat ijazah dari ajangan, dari guru, dari kiai yang membina mereka. Oh gitu, iya. Jadi kamu mau bagaimana? Saya minta ijazah dari kiai. Begitulah taat dan tunduknya. Akhirnya dia diberikan 3 hari untuk berdiam diri mencari orang-orang yang paling hina di antara mereka. Di tengah masyarakat dia jalan, dia ketemu orang yang paling hina, dan tidak ada dia ketemu 1, 2 hari, 3 ketemu siapa yang paling hina. Ternyata mereka yang paling hina. Kenapa? Dia takut kesombongannya, takaburnya akan menjadi mencuat sehingga Allah murka. Karena ibadahnya semuanya, apa yang dilakukan dia khawatirkan ada tidak bermanfaat,
Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga sekelumit gambaran kita dapat melaksanakan. Yang pertama, marilah kita tingkatkan kolbu kita dengan syahadat, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan kepada orang-orang tua kita, guru kita, anak-anak kita, bangsa kita, akan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna ahsanal kalam kalamullah yaqulul mu'tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqalu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairin muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.